Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ita Sari dengan NIM G2M1240006. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Muhammad Idris MSI. Baik, materi saya pada kesempatan kali ini lebih membahas kepada proses reproduksi dari spesies krustasea yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu Cherax quadricarinatus. Cherax quadricarinatus atau lebih dikenal dengan lobster air tawar merah yang berasal dari Australia. Penelitian materi saya ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Amir Sagi dan kawan-kawan dari Universitas Ben Gurion tahun 1996. Penelitian ini pun merupakan sebuah rujukan utama untuk kita agar lebih memahami mengenai fisiologi reproduksi dari spesies ini. Baik, di sini saya akan mencoba untuk memaparkan materi saya berikut. Adapun judul dari presentasi saya pada kesempatan kali ini ialah pematangan gonad, perubahan morfologi dan fisiologi selama siklus reproduksi pertama lobster air tawar Cherax quadricernatus betina. Yang melatar belakangi penelitian ini ialah bahwasanya proses reproduksi dari Cherax quadricernatus ini melibatkan perubahan morfologi eksternal dan internal, termasuk fitologenesisnya. Seiring pertumbuhan oosit ini terjadi peningkatan konsentrasi fitologenin dan karotenoidnya, seperti astaxanthin yang penting dalam pembentukan vitelin dan pewarnaan telur. Penelitian ini pula itu bertujuan untuk mengungkap perubahan morfologi, anatomi, dan biokimia yang selama siklus reproduksi pertamanya, guna memahami mekanisme reproduksi betina secara menyeluruh. Cherax quadricernatus sendiri ini ialah spesies lobster air tawar yang berasal dari Australia dan memiliki potensi besar untuk dibudidayakan. Namun, informasi tentang reproduksinya masih terbatas. Spesies ini pula mengalami pematangan seksual dalam 7 hingga 9 bulan dan menunjukkan ciri khas berupa ovigeriousetae untuk menahan telur. Adapun tujuan dan penelitian ini yang pertama itu untuk mengamati perubahan morfologi, anatomi, dan biokimia yang terjadi secara bersamaan selama siklus reproduksi pertama dan pematangan ovarium. Yang kedua itu untuk mengetahui morfologi pleopoda dan seta ovarium, anatomi ovarium, pertumbuhan oosit, dan perubahan profil akumulasi protein dan karotenoidnya. Adapun jumlah dari penelitian jumlah dari organisme yang digunakan itu sebanyak 29 ekor Cherax quadricernatus betina yang berusia 4 hingga 9 bulan. Untuk pelipodanya sendiri diamati mikroskopis untuk mengukur struktur dan morfologi setae. Gonadnya ditimbang untuk mengetahui GSI dan diameter oositnya dianalisis dari 15 sampel per ovarium menggunakan ANOVA. Sementara analisis biokimianya yaitu protein ovarium ini dianalisis menggunakan metode Bradford dan SDS-PAGE. Untuk karotenoidnya diekstraksi dari ovarium dan hemolimfa, lalu diidentifikasi dengan HPLC berdasarkan spektrum absorbansi. Baik, selama pematangan ovarium Cherax quadricernatus ini terbentuk dua populasi oosit dengan ukuran yang berbeda. Oosit besar itu menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring dengan peningkatan GSI dengan tingkat korelasi yang sangat positif yaitu 0,838. Ini cukup kuat ya. Dengan diameter bertambah dari 0,73 hingga 2,55 mm dan warna yang menggelap. Sebaliknya, oosit kecil ini hanya tumbuh sedikit, yaitu 0,42 sampai 0,60 mm, dan tidak menunjukkan korelasi yang kuat dengan GSI atau Gonadosomatic Index. Hal ini menegaskan bahwa hanya oosit besar yang aktif berkembang menjelang ovulasi. Untuk perkembangan pelopoda dan seta reproduktifnya, perkembangan pelopoda pada lobster air tawar merah ini menunjukkan perbedaan mencolok antara individu muda dan dewasa. Pada betina muda ini, endopoda dan eksopodanya berukuran hampir sama dan hanya memiliki setae plumose. Sementara itu, pada betina dewasa, endopodanya ini tumbuh lebih panjang dan lebar, serta memiliki campuran setae plumosa dan setae yang sederhana yang panjang dan tipis. Telur pun hanya menempel pada setae sederhana, bukan pada setae plumose atau eksopoda. Peningkatan indeks lebar endopoda ini
berkorelasi kuat dengan GSI atau Gonadosomatic Index dengan tingkat korelasinya itu 0,732. Ini menandakan adanya hubungan erat antara perubahan morfologi pleopoda dan pematangan gonad seperti yang dilihat pada gambar di samping. Sementara untuk profil polipeptidanya, selama proses fitogenetik pada C. quadricernatus betina ini terjadi perubahan profil polipeptida ovarium seiring bertambahnya diameter oosit. Ovarium yang belum matang dan berada pada tahap awal siklus reproduksi menunjukkan pola polipeptida yang serupa. Namun pada tahap pra-pemijahan dan setelah bertelur muncul tiga polipeptida spesifik betina dengan massa molekul sekitar 103, 78, dan 73 kilodalton yang mengindikasikan peran penting dalam pembentukan vitelin. Sebagai pembanding, hemolimfa jantan hanya menunjukkan dua beta protein umum, 90 dan 87 kilodalton tanpa ketiga polipeptida kasus betina tersebut. Selama pematangan ovarium Cherax quadricernatus ini, terjadi peningkatan signifikan karotenoid, terutama astaxanthin yang mencapai hingga 260 mikrogram per ovarium. Astaxanthin adalah karotenoid paling dominan dengan rasio 15:1 dibanding beta-karotin yang meningkat seiring pertambahan diameter oosit dengan korelasi kuat yaitu 0,826. Di hemolimfanya, konsentrasi astaxanthin ini juga menunjukkan korelasi yang sangat kuat yaitu 0,951 dengan diameter oosit berbeda dengan beta-karotin yang konsentrasinya rendah dan tidak menunjukkan korelasi yang berarti. Hal ini menegaskan peran penting astaxanthin dan proses fitogenesis dan pematangan oosit. Untuk proses pematangan ovarium pada Cherax quadricernatus ini menunjukkan keterkaitan erat antara perkembangan struktur morfologi pleopoda dan setofibrous dengan aktivitas hormonalnya. Perubahan ini menandakan bahwa hormon yang dihasilkan ovarium selama fitogenesis tidak hanya berperan dalam pertumbuhan oosit, tetapi juga memicu perkembangan karakter seksual sekunder. Munculnya subbit vitelin spesifik betina selama tahap akhir reproduksi memperkuat bahwa sintesis protein kuning telur sangat diatur secara doktrin dan terkait erat dengan peningkatan diameter oosit dan akumulasi astaxanthin. Hal ini mencerminkan mekanisme hormonal kompleks yang mendukung kesiapan fisiologis betina untuk reproduksi. Fenomena dua populasi oosit dengan perkembangan berbeda juga ditemukan pada beberapa serangga, di mana oosit non-fitogenetik akan berkembang setelah oosit utama diletakkan. Namun pada spesies dekapoda lain seperti Macrobarachium rosenbergi, ovarium ini cenderung mengandung oosit homogen yang berkembang secara serentak. Selain itu, pola peptida vitelin pada Cherax quadricernatus serupa dengan udang Pemenodon ini udang windu dan M. rosenbergi menandakan kesamaan struktur protein reproduktif antar spesies. Meski demikian, lokasi sintesis fitologenin dan mekanisme pengangkutan astaxanthin ke oosit masih belum sepenuhnya dipahami dan dapat berbeda antar spesies Crustacea. Adapun kesimpulan pada paparan saya pada kesempatan ini yang pertama itu bahwasanya selama siklus reproduksi pertama hanya oosit besar yang berkembang aktif dan berkorelasi dengan perubahan gonadosomatic index serta struktur pleopoda, khususnya munculnya setae ovigerous. Fitogenesis ini ditandai dengan akumulasi astaxanthin dan tiga polipeptida spesifik yang berperan penting dalam pematangan ovarium dan kesiapan reproduksi. Penelitian lanjutan mengenai protein dan karotenoid dalam hemolimfa serta populasi oosit dengan berbagai ukuran perlu dilakukan untuk memperjelas fisiologi reproduksi pada regulasi endokrin pada betina Cherax quadricernatus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.